keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang dan keturunan sampai akhir zaman termasuk kita semua ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, Pak Ustaz, Bapak Taufik Saleh kami sudah berada di tengah-tengah kita, maka sudah dikerjakan tausiahnya dan dengan hikmah kita bersama-sama dan selalu saya kami terima kasih. الله وبركاته. الفاتحة إلى نبي سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب فاطمة الزهراء وسيدنا الحسن بن الحسين ثم إلى الله سيدنا المحاجر أحمد بن عيسى نبيه مقدم محمد بن عبد العالم الشيخ أبو بكر بن سالم ثم إلى مؤلف هذا الكتاب سيسالم سيدنا الله. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفرهم ولي درجاتهم من بين النعيم وعلينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد, segala puji serta syukur mari kita haturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga di malam hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah dan juga untuk menghidupkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah bagi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga umat-umatnya hingga kelak yaumul qiyamah. Minggu lalu kita membahas akan Alhamdulillah Rabbil Alamin, muqaddimah daripada kitab Safinatun Najah. Segala puji bagi Tuhan semesta alam, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat hamdalah ini salah satu kalimat bentuk daripada salah satu cara kita bersyukur kepada Allah. Tapi belum dikatakan seorang hamba Allah itu bersyukur kepada Allah dengan hanya mengucapkan kalimat hamdalah ini, alhamdulillah. Jadi kalau kita diberikan nikmat sama Allah lalu kita bersyukur dengan cara apa? Mengucapkan hamdalah, kita belum dikatakan benar-benar bersyukur kepada Allah. Karena kata Sayyidina Ali, "Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzidun ni'am." Jika kalian diberikan suatu kenikmatan, jaga itu kenikmatan. Bagaimana cara kita untuk menjaga kenikmatan tersebut? Yaitu bitta'ah, dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Sesungguhnya perbuatan dosa itu menghilangkan daripada kenikmatan yang Allah telah berikan sama kita. Jadi nikmat kita ini diambil sama Allah bukan dikarenakan orang lain, tapi karena diri kita sendiri. Apa sebabnya? Dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ucapan Sayyidina Ali
radhiyallahu an ini menunjukkan bahwa cara kita bersyukur kepada Allah tidak cukup dengan bil lisan, tidak cukup dengan akwal, dengan ucapan-ucapan seperti dengan kita memuji kepada Allah, mengucapkan hamdalah, tetapi harus dengan af'al, dengan perbuatan-perbuatan. Apa perbuatannya? Yaitu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita diberikan nikmat berupa harta. Harta ini dikeluarkan tidak zakatnya ketika sudah sampai nisab dan haulin. Kalau kita tidak keluarkan nikmat harta yang sudah Allah berikan, padahal kita sudah termasuk orang yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, maka itu bentuk kita kufur akan kenikmatan yang Allah telah berikan berupa harta. Diberikan nikmat harta, tapi tidak pandai berbagi sama orang, tidak pandai bersedekah. Kalau sedekahnya hitung-hitungan, contoh kalau ke masjid lah, mungkin Pak Ketua, Pak Haji Asrori, kalau hari Jumat lebih banyak mana? Soekarno Hatta apa gambar Patimura? Lebih banyak mana? Kalau ke masjid Patimura yang dibawa, tapi kalau ke mall Soekarno Hatta. Ya betul kan? Kalau di mall dia tahu ini namanya Patimura, tidak laku di sana. Ini hanya laku di masjid gitu. Makanya kalau ke masjid di hari Jumat yang dibawa itu lebih banyak Patimura. Coba yang mana kita sekali itu Soekarno Hatta masukkan ke dalam. Ini masukkan ke dalam untuk bangsa Soekarno Hatta gegar tangannya. Sayang, ya Allah, bukan nyaman cari duit nih. Memasukkan 100.000, khawatir kita berkurang daripada harta kita. Padahal ketika kita diberikan nikmat berupa harta, kita bersedekah, itu cara kita bersyukur kepada Allah berupa nikmat harta yang Allah berikan kepada kita. Makanya kalau kita bersyukur, kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran apa? La azidannakum. Maka Allah akan tambah daripada nikmat itu. Dan ingat, orang yang bersedekah itu, Nabi sudah bersabda, ma naqasat sadaqatu min mal, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Bahkan Nabi bersabda, bal yasdad, bal yasdad, bal yasdad, melainkan akan bertambah, bertambah, bertambah. Sekarang lisan kita mengatakan percaya, tidak ucapan Nabi percaya katanya, tapi perbuatan menunjukkan kita tidak percaya akan apa yang disabdakan oleh Nabi. Kalau kita percaya, kita tidak akan hitung-hitungan dalam bersedekah. Makanya banyak di antara orang-orang yang mana lisan yang mengatakan yakin, tetapi perbuatannya tidak menunjukkan keyakinan kepada Allah dan kepada Rasulullah. Contoh sedekah. Oh, sedekah yakin akan menambah daripada harta kita. Semua pasti mengatakan yakin, tapi perbuatan, buka dompetnya aja. Kalau ada orang minta-minta, ada uang kecil nggak? Bayangkan uang kecil yang akan disedekahkan. Lihat para sahabat-sahabat Nabi, mencontoh daripada gurunya, yaitu Rasulullah SAW. Rasulullah itu tidak pernah menginapkan daripada harta di dalam rumahnya. Kalau masih ada tersisa daripada dinar dan juga dirham, pasti langsung Rasulullah habiskan, tidak mau menginap di rumahnya. Begitu juga para sahabat-sahabat Nabi mencontohnya. Seperti siapa? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini luar biasa sedekahnya. Karena saking luar biasa sedekahnya, hartanya pun tidak ketulungan. Bayangkan ketika meninggalnya Abdurrahman bin Auf, itu gudang hartanya penuh dengan kepingan-kepingan emas, sampai saking banyaknya. Antara satu kepingan emas dengan kepingan emas yang lainnya itu, yang mana melekat. Kalau mau dipisahkan itu dengan kapak. Gudang isinya kepingan emas. Kita bisa bayangkan berapa banyak harta peninggalan daripada Abdurrahman bin Auf. Padahal sedekahnya bukan macam gitu. Kita jangankan
Mungkin sedekah 1 juta belum pernah jadi. 1 juta belum pernah. Paling kuat-kuat 50.000, 100.000 yang pernah kita keluarkan untuk bersedekah. Abdurrahman bin Auf, ngeri kita kalau beliau bersedekah. Apalagi setelah beliau mendengar sabda Nabi bahwa beliau akan masuk ke dalam surga dengan cara merangkak. Makna merangkak itu apa? Lama akan masuk ke dalam surga karena lamanya dihisab Abdurrahman bin Auf nanti kelak di yaumul qiyamah. Orang kaya itu paling lama dihisab. Namanya harta ini dihisab tuh cara kita dapatkan bagaimana? Udah itu harta yang kita dapatkan ini lalu kita belanjakan untuk apa? Itu dipertanyakan sama Allah satu persatu. Itu membuat lama daripada orang kaya itu dihisab sehingga lama juga masuk ke dalam surga. Abdurrahman bin Auf ini meninggalnya Rasulullah, beliau yang menanggung daripada ummatul mukminin. Para istri-istri Nabi, bayangkan ada 9 istri Nabi SAW ketika meninggalnya Rasulullah. Ada 9, semua biaya hidupnya ditanggung oleh Abdurrahman bin Auf. Berapa yang dihabiskan oleh Abdurrahman bin Auf? 40.000 dinar. Bisa bayangkan 40.000 dinar. Itu bukan uang kecil loh, 40.000 dinar. 1 dinar itu 42,5 gram emas di zaman sekarang. 1 gram 1 dinar 42,5 gram emas. Kita bisa hitung berapa tuh? Kalau 10 425. Kalau 100 dinar 4 kilo 250 gram. Kalau 1000 dinar, kalau 1000 dinar 42 kilo, 5. Bayangkan berapa uang yang dihabiskan oleh Abdurrahman bin Auf. Ratusan miliar untuk menafkahi daripada istri-istri Nabi. Bukan hanya itu. Kalau udah dalam berperang, yang paling dominan dalam bersedekah itu Sayyidina Utsman sama Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Abdurrahman bin Auf pernah di dalam peperangan Tabuk yang mana mensedekahkan daripada hartanya 200 uqiyah minal zahab, yaitu 200 uqiyah daripada emas. 1 uqiyah itu 32,5 gram. 1 uqiyah 32,5 gram. Tadi salah. 1 dinar 4,25 gram. Makanya 1 uqiyah itu 32,5 gram. 32,5 gram. Kalau 10 325 gram. Kalau 100 3 kilo 250 gram. Kalau 200 tinggal dikalikan 2, 6,5 kilo emas disedekahkan oleh Abdurrahman bin Auf untuk peperangan Tabuk. Itu jangankan itu segramnya. Pernah kita bersedekah segram dari emas. Lalu pengen surga yang paling bagus sekali. Padahal bakhil. Orang bakhil loh, Pak. Haram untuk masuk surga. Ini bukan saya yang mengatakan Nabi, la yadkhulul jannah bakhil, enggak akan masuk ke dalam surga orang yang bakhil. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal jannata takallamat wa qalat, sesungguhnya surga itu berbicara lalu berkata, ana haramun ala kulli bakhilin wa mura'in, aku haramkan diriku untuk dimasuki orang-orang yang bakhil dan orang-orang yang memiliki sifat riya. Jadi salah satu yang diharamkan oleh surga untuk dimasuki itu adalah orang bakhil. Jadi Pak, sebanyak apapun solat kita, sebagus apapun solat kita, sebagus apapun puasa kita, sebanyak apapun bacaan Al-Quran kita, sebanyak apapun zikir kita, kalau bakhil haram surga. Maka di dalam surga satu pun penghuninya tidak ada orang bakhil. Tapi kalau dalam neraka ahli ibadah berungguk. Banyak. Kan banyak tuh ahli masjid, Masya Allah sholat 5 waktu. Tapi kalau bab duit, kedekut yang minta ampun. Tahu kedekut ya? Bakhil. Kalau orang punya anak masin, pelit.
Kalau udah begini, kenapa? Ibadah yang paling berat itu ibadah mal, ibadah harta. Orang masih mau tahajud, orang masih mau tahajud, masih mau melakukan ibadah badaniyah. Tapi ketika ibadah berkaitan dengan harta, pura-pura peka telinga, pura-pura mata buta. Iya Pak. Bayangkan berapa banyak orang yang mana sholat 5 waktu di masjid, tetangganya ada anak yatim, ada yang peduli, tetangganya ada orang miskin, di sekolah untuk anaknya pun susah, ada yang peduli. Itu mekakan telinga, bukakan mata. Yang mana dia tidak mau tahu dan tidak mau dengar. Agar apa? Ada kebekas duitnya, tidak keluar daripada hartanya. Dipikirnya orang, dipikirin cara yang seperti itu akan masuk ke dalam surga. Nah, sedekah ini ibadah spesial, memiliki kedudukan yang luar biasa di sisi Allah. Di dalam kitab Muqashafatul Qulub, karangan daripada Al-Imam Ghazali, dikisahkan dialog antara Allah dengan Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Allah, ya Allah, dari ibadah-ibadah yang aku kerjakan ini, mana ibadahku yang paling kau sukai, paling kau cintai? Kata Nabi Musa, apakah solatku? Kata Nabi Musa, kata Allah subhanahu wa ta'ala, solatmu itu yang mana kembali kepada engkau, manfaatnya engkau untuk engkau. Karena dengan engkau solat akan membuat dirimu tidak melakukan maksiat kepada Allah. Karena solat itu tanha anil fahsya, mencegah perbuatan keji dan munkar. Dengan solat membuat diri kita terjauh daripada melakukan dosa. Jadi kembali kepada engkau, nah kembali kepada aku, kepada Allah. Lalu apakah zikirku ya Allah? Zikirmu itu akan kembali kepada engkau. Karena dengan engkau berzikir, yang mana akan menenangkan daripada hati dan jiwa. Karena zikir itu tatmainnul qulub. Menenangkan, menenteramkan daripada jiwa dan hati kita. Jadi kata Allah, itu akan kembali kepada engkau. Lalu Nabi Musa bertanya lagi, apakah puasaku? Puasamu itu kembali kepada engkau. Karena dengan engkau berpuasa, engkau dapat menekan daripada hawa nafsu, engkau dapat mengendalikan daripada hawa nafsu. Karena dengan kita berpuasa kan, sesuatu yang halal menjadi haram, kita dapat mengendalikannya. Berhubungan dengan istri, jima, kalau lagi berpuasa tidak boleh. Nah, kalau tidak puasa boleh. Makan minum tidak boleh. Sehingga dapat menekan daripada hawa nafsu kita. Lama kelamaan kita bisa mengendalikan daripada hawa nafsu kita. Kata Allah, itu kembali kepada engkau. Dan Nabi Musa alaihissalam bertanya lagi, kalau begitu ya Allah, ibadahku yang mana yang kau cintai? Lalu Allah berfirman kepada Nabi Musa, ketika engkau yang mana menanamkan kebahagiaan kepada hambaku dengan sedekah yang engkau berikan kepadanya, maka itulah amalan yang paling aku cintai dan aku berada di sisi daripada hambaku tersebut. Bayangkan, sedekah itu yang dicintai oleh Allah. Bukan berarti lalu sholat enggak, oh sedekah ya tak usah sholat, tak usah puasa, tak usah berzikir, enggak. Tapi kalau orang yang mana sholat, orang puasa berzikir tapi bahkan enggak ada guna. Tapi kalau orang yang ahli sedekah sekalipun fasik, itu tinggal menunggu waktu hidayah akan Allah berikan kepada dia. Iya Pak. Kenapa? Karena dalam hadis qudsi disabdakan oleh Nabi, innallaha juwad yuhibbul juh. Allah itu maha dermawan dan cinta kepada orang yang dermawan, cinta kepada orang yang bersedekah. Kata Iblis, kalau seorang hamba sudah dicintai oleh Allah, sekalipun fasik ahli maksiat, tinggal tunggu hidayah akan Allah berikan kepadanya. Itu makanya kita jangan mandang rendah ahli maksiat, tapi kalau dia dermawan itu lebih mulia dibandingkan ahli ibadah tapi bakhil. Lebih bagus lagi ahli ibadah
dan dermawan. Ini lebih cakep. Ini lebih cakep. Maka jangan bakhil gitu. Karena dengan kebakilan akan merugikan kita di dunia dan juga nanti di akhirat. Tapi dengan suka bersedekah menguntungkan kita di dunia dan juga di akhirat. Di dunia yang mana rezeki kita bertambah, umur kita dipanjangkan. Orang yang suka bersedekah itu panjang umur, orang yang bakhil pendek umur. Maka kalau ada orang bakhil bilang kayak gitu, pendek umur wajib ini. Itu kan kalau udah ngomongkan umur pasti takut semua. Ada yang berani mati? Ada yang siap mati? Kita doakan nih biar Israel cepat datang ke rumah. Semua kita takut mati, kepengen umur sepanjang-panjangnya. Karena kita tahu bagaimana yang mana ketakutan yang luar biasa akan kita rasakan ketika kita berada di alam barzah. Kita lampu mati yang di rumah sesak ni. Gelap, Allah macam mana ni? Dia macam apa dia gitu. Apalagi nanti di alam barzah. Dan ingat, orang yang bakhil dia akan merasakan gelap lebih parah dibandingkan kedap suatu di dunia. Karena orang yang mana suka bersedekah, sedekahnya itu akan menjadi lampu pelita yang akan mencahayai daripada kuburnya. Maka cahaya yang paling bersinar itu sedekah. Nanti ketika di alam barzah, di yaumul qiyamah ketika dibangkitkan, sedekah itu menjadi naungan gitu, pelindung gitu. Nabi aja mengatakan apa? Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Yang mana jagalah diri kalian walau hanya dengan sepotong kurma. Jaga dari apa? Yang mana an-nar, daripada api neraka. Jadi kalau kita ingin memiliki pelindung daripada api neraka, kata Nabi, walau hanya bersedekah dengan sepotong kurma, satu biji kurma, apalagi lebih daripada itu. Macam kisah di zaman Rasulullah, ada seorang wanita, tangannya ini kaku, tangannya kaku, datang kepada Rasulullah, minta diobati. Rasulullah bertanya, emang kenapa tanganmu? Maka ini wanita ini menceritakan apa yang terjadi sama dirinya. Ya Rasulullah, tadi malam aku bermimpi. Di dalam mimpiku aku melihat keadaan daripada kedua orang tuaku, ayah dan ibuku. Ayahku berada di surga sedangkan ibuku berada di antara neraka dan surga. Merasakan siksa panas yang luar biasa. Aku bertanya kepada ibuku, wahai ibu, engkau ini wanita salehah, wanita yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Kok bisa engkau berada di tempat ini, bukan di surga sebagaimana suaminya, yaitu ayahnya? Maka ibu berkata, betul apa yang kau katakan. Aku selalu menjalankan perintah Allah dan aku patuh kepada suamiku, ayahmu. Tapi kalau setiap ayahmu akan bersedekah, selalu aku halang-halangi. Bu, hati bu, jangan suka nak ngalang-halangi laki. Boleh dihalangi laki itu bersedekah kalau janda muda yang disedekahkan. Itu ada udang di balik bakwan tu. Kalau udah bersedekah sama janda muda. Ini kalau udah janda tua rentah dah, jangan nak dihalang-halangi ibu. Ini udah ada kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita yang mana berada di antara surga dan neraka gara-gara apa? Suka menahan daripada suaminya untuk itu. Fakta terjadi itu zaman kita ni kan. Betul apa betul? Begitu Allah semangat apa bu? Ini mencurahkan daripada isi hati ni. Banyak di antara kita kadang suami ini datang keluarganya, adiknya ke, pamannya ke, bibinya ke, sepupunya ke, minta bantuan. Lalu dia mau bantu, bini bilang, kau jangan macam-macam lah, macam banyak duit ya. Nak bantu mak juta ada 100,000 ya kasih dia. Ngalangi. Ini kadang isteri seperti ini. Ini jangan bu.
Na'udzubillah min dalik. Ini sudah ada kejadian di zaman Rasulullah. Ini bisa diambil iktibar pembelajaran bagi kita. Bagaimana kehinaan akan Allah berikan kepada seorang hamba yang suka menahan daripada suaminya bersedekah. Enggak sampai di situ. Setiap ibunya ini api akan menyambar, maka akan dilindungi oleh dua benda. Sepotong roti dan sepotong selai kain. Anaknya ini bertanya heran, Bu, setiap api yang akan menyambarmu itu akan dilindungi dua ini benda, roti dengan selai kain. Ini apa? Maka ibunya berkata, inilah barang yang pernah aku sedekahkan sewaktu aku hidup di dunia. Jadi perisai. Ini sesuai dengan sabda Nabi, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jagalah diri kalian dari api neraka walau hanya dengan sepotong atau sebiji kurma. Dengan sebiji kurma saja dapat melindungi daripada diri kita dari api neraka, apalagi lebih. Apalagi lebih. Maka jangan jadi orang bakhil. Di dalam kubur kita mendapat penerangan, kenikmatan luar biasa. Nanti di yaumul qiyamah ketika kita dibangkitkan oleh Allah, api neraka nak nyerang kita mendapatkan naungan, perlindungan dari Allah berupa sedekah kita sewaktu kita hidup di dunia. Orang yang mana suka bersedekah tidak ada rugi di dunia, tidak rugi di akhirat, tidak rugi. Malah di dunia mulia, di akhirat juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai bentuk syukur kita kepada Allah akan nikmat berupa harta, jangan lupa bersedekah. Jangan lupa bersedekah. Pertama yang disedekahkan dulu orang sekitarnya, keluarganya dulu. Ada yang kurang mampu enggak? Sedekah sama keluarga itu dapat dua, dapat pahala silaturahim dan dapat pahala sedekah. Keluarga dulu diperhatikan. Ini ada orang modelnya, kalau sama orang luar biasa, suka bantu, tapi sama keluarganya minta ampun bakhil, luar biasa, tidak ada peduli sama sekali. Ini banyak terjadi di zaman kita. Sama keluarga dulu, yang mana kesusahan, ada anaknya yang mana susah untuk bayar sekolahnya. Kita yang anakku yang satu ini aku nanggung sekolahnya. Ini baru cakap. Apa ini kita nanggung? Alim besar 500.000 sebulan. Allah kasihkan kita rezeki setiap bulan 6-7 juta. Masa untuk 500.000 untuk ini? Dan ini tidak akan merugikan kita. Bahkan yang mana memudahkan kita, melancarkan daripada rezeki kita. Apalagi nanti di akhirat. Ada tetangganya yang mana kesusahan, jangan lupa diperhatikan tetangganya. Oh, ini janda, punya anak lagi yatim. Paling tidak setiap bulan ada 10 kilo beras dengan sembakonya. Untuk kebutuhannya, setidaknya mengurangi daripada beban berat hidup daripada janda dan anak yatim tersebut. Ini baru cakep. Ini baru orang yang mana pandai bersyukur akan nikmat harta yang Allah berikan kepadanya. Jadi cara bersyukur seperti itu. Ada yang mau bertanya? Nah, silakan. Ada Ustaz. Saya baca hadis Man bana masjidah lillah kana Allahu lahu fil jannati mislah. Gambarannya seperti apa Ustaz? Jadi barang siapa orang yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan rumah baginya di surga. Maknanya seperti apa Ustaz? Jadi dibangunkan rumah di surga, tempat yang indah untuk ditempati. Surga ini berbagai macam bangunan, tempat. Bangunan itu yang kita pikirkan seperti di dunia ini. Ini tidak ada apa-apanya. Bangunan nanti di surga itu tempat yang akan kita tempati. Dan setiap tempat yang akan ditempati daripada setiap hamba itu di surga itu berbeda-beda. Orang yang mana suka bangun masjid, ada masjid dia bantu menyumbang. Tak alang-alang, bisa nak bangun 30 juta, 50 juta. Ini akan diberikan tempat tinggal yang begitu indah. Tempat tinggal yang orang yang mana suka memaafkan kesalahan orang.
Ini pun ada tempat tinggal yang begitu indah. Pernah di dalam sebuah riwayat Rasulullah ini lagi duduk, tiba-tiba tersenyum Rasulullah, tiba-tiba sedih Rasulullah. Tidak ada yang berani bertanya kecuali Sayyidina Umar. Sayyidina Umar melihat Rasulullah seperti itu, ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa? Dan kadang-kadang engkau sedih mukanya." Maka kata Rasulullah, "Aku diperlihatkan sama Allah dua hamba Allah. Yang dua hamba Allah ini saling menuntut. Di hadapan Allah ini saling menuntut. Orang yang pertama menuntut daripada haknya. Yang macam dia mengambil haknya atau menyakiti hatinya. Jadi dia minta daripada balasan. Dengan apa? Pahala daripada orang tersebut. Maka dosa sama manusia ini lebih berat. Kalau Allah itu Ghafurur Rahim, kalau manusia tidak. Belum tentu setiap manusia memaafkan kesalahan kita. Kita pernah menyakiti hati orang dengan lisan kita. Walaupun kita sudah benar-benar bertobat, kita minta maaf, belum tentu dia memaafkan. Nanti di akhirat orang itu akan menuntut kita. Dengan apa kita membayarnya? Dengan pahala kita. Maka Allah menyuruh daripada hamba tersebut membayarnya dengan pahala. Ternyata pahala sudah habis. Lalu penuntut ini berkata kepada Allah, "Kalau mimpi Allah, pindahkan dosaku kepadanya." Ini Rasulullah sedih, karena Rasulullah takut nanti umatnya juga seperti itu kelak di yaumul qiyamah. Lalu Allah berkata kepada yang penuntut itu, "Coba engkau menoleh ke atas." Dia noleh ke atas. Ada bangunan yang begitu indah, terbuat daripada zahab, daripada emas. Sampai saking indahnya orang ini berkata, "Ya Allah, bangunan siapakah ini? Apakah ini bangunan untuk para nabi dan rasulmu?" Kata Allah, "Tidak, ini untuk orang yang mampu untuk membayarnya." Maka ni hamba bertanya, "Dengan apa membayarnya ya Allah?" Allah lalu berkata, "Dengan engkau memaafkan kesalahan daripada saudaramu. Dengan itu engkau membayarnya." Jadi kalau ada orang memaafkan saudaranya, maka dia akan mendapatkan bangunan yang begitu indah di surga yang terbuat daripada zahab. Bangunan ini macam-macam model. Ada yang terbuat daripada emas, terbuat daripada perak, terbuat daripada zamrud dan batu-batu indah. Batu-batu indah. Seperti di dalam kitab lupa sih nama kitabnya, tapi ada yang kita bisa nanti tinggal, kalau ada yang ingat tinggal diingatkan. Itu ada lagi orang yang mana dia ketika masuk ke dalam surga, dia bermimpi. Di dalam mimpi itu seakan-akan terjadi daripada kiamat. Seakan-akan terjadi daripada kiamat. Lalu dia ini dimasukkan ke dalam surga. Jadi dia melihat daripada keadaan surga dengan berbagai macam tempat yang begitu indah. Dia tertarik dengan satu bangunan yang begitu indah. Ketika dia akan masuk, dihalangi oleh sama penjaga. Ini bukan tempat kau. Ini tempat adalah tempat orang yang mana mengagungkan daripada Rasulullah. Jadi bangunan itu di surga itu khusus untuk orang-orang yang suka mengagungkan daripada Rasulullah semasa dia hidup di dunia. Gara-gara mimpi itu membuat dirinya yang mana setiap tahun mengadakan daripada Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai setelah dia mengadakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya, yang mana di dalam mimpi selesai daripada acara itu, yang mana dia bermimpi daripada ibunya, dia cium tangan ibunya menyium daripada keningnya, lalu berkata, "Terima kasih wahai anakku, harta peninggalanku." Ibunya orang miskin, cuma meninggalkan 1 dinar saja, cuma meninggalkan 1 dinar, tetapi ini dimanfaatkan dengan baik. 1 dinar itu untuk yang mana merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih wahai anakku, harta yang aku tinggalkan engkau gunakan untuk merayakan
Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka anak ini berkata, wahai ibu, dari mana engkau mendapatkan pakaian begitu indah, perhiasan begitu indah ini? Malaikat yang mengantarkannya kepadaku dan memberikannya kepadaku. Gara-gara engkau mengadakan dan menagungkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar sudah memiliki rumah. Makanya Rasulullah ketika Mi'raj, yang mana Rasulullah itu mengendian daripada bangunan tempat tinggal daripada Sayyidina Umar yang ada di surga. Lalu terlihat bidadari yang ada di dalamnya. Rasulullah pun tidak jadi untuk masuk melihat daripada bangunan milik daripada Sayyidina Umar. Lalu Rasulullah berkata, aku melihat rumah bangunan yang mana milik engkau di surga. Lalu Sayyidina Umar bertanya, bagaimana bangunnya ya Rasulullah? Aku tidak jadi masuk karena aku sungkan sama engkau, karena yang mana terlihat olehku bidadari yang ada di dalamnya. Jadi Rasulullah sungkan dengan Sayyidina Umar, jadi tidak mau melihat isi dalamnya. Maka Sayyidina Umar berkata, ya Rasulullah, buat apa engkau sungkan kepadaku? Tidak apa, aku tidak akan cemburu kepada engkau. Ini dari sini. Jadi barang siapa yang membangun daripada masjid, maknanya membangun daripada masjid, menafkahkan daripada hartanya untuk pembangunan masjid, maka akan dibangunkan rumah tempat dia tinggal nanti di surga. Tempat tinggalnya nanti di surga. Membangun di sini bukan kita jadi tukang, tetapi yang mana kita menafkahkan, menginfakkan, mensedekahkan harta yang kita miliki untuk pembangunan masjid. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada yang punya harta, sedekahkan hartanya. Ada yang punya skill bisa gini, misalkan dia bisa desain, arsitek, gunakan untuk ilmu kau. Itu juga termasuk bagian untuk membangun daripada masjid. Maka dia akan mendapatkan rumah yang begitu indah nanti di surga. Mbak ya? Termasuk dulu. Berapa? 3 menit lagi. Terus sekalian kita baca doa sekalian pas. Semoga apa yang kita kaji di malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, ilmu yang bisa menambah kesempurnaan amal ibadah kita, ilmu yang bisa menambah rasa takut dan cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga perkumpulan kita di malam hari ini menjadi wasilah bagi kita, perantara bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada yaumul qiyamah. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga segala urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah. Dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah dengan rezeki yang halal dan juga barakah. Dan semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan juga salihah. Dan semoga segala bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah. Dan semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat terakhir yang kita ucapkan ketika kita meninggalkan dunia adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah.